Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unikaltar, kembali lagi bersama kita di Jurnal Unikaltar. Kali ini saya mengundang tamu spesial, yaitu Ibu Hajah Solehah MT. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Teknik Universitas Kaltara, sekaligus sebagai wakil rektor bidang akademik yang merupakan juga mitra saya, teman sejawat saya dalam membesarkan Universitas Kaltara. Nah, tentunya tema kita kali ini, karena beliau adalah wakil rektor bidang akademik, nah kita akan membahas persoalan-persoalan terkait akademik, ya, terkait upaya peningkatan mutu pendidikan kita di Universitas Kaltara. Baik, selamat datang Bu WR, Bu Haji Solehah ini. Terima kasih Pak Rektor atas undangannya. Sangat berbahagia dan berbangga sekali bisa hadir di Jurnal Unikaltar untuk berbagi inspirasi dan pengalaman bersama khususnya terkait di bidang akademik di Unikaltar. Sekali lagi terima kasih Pak Rektor. Oke, baik. Jadi ini kita kan Universitas Kaltara ini Bu WR tahun ini kan menginjak usia ke-17 tahun ya. Tentu usia 17 tahun ini adalah usia yang kalau anak manusia itu kan usia remaja lah ini, menginjak dewasa begitu ya. Tentu banyak tantangan dan kondisi baik internal maupun eksternal yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dan tentu tantangan yang ada pun sangat kompleks kan ya, apalagi dengan berbagai isu nasional, isu global. Nah, kita punya tantangan yang cukup besar dan kita hadapi bersama begitu. Oleh karena itu dari sisi akademik kita juga mau mendengar apa kira-kira strategi dan upaya ke depan yang Bu WR sebagai panglima di bidang akademik yang juga merupakan core bisnis kita ya di perguruan tinggi, agar kita sebagai perguruan tinggi yang ada di wilayah perbatasan ini mampu menempatkan posisi yang strategis ya, dan juga mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan khususnya Kaltara di wilayah perbatasan. Saya kira kita nanti bisa berdiskusi banyak nih. Silakan Bu WR untuk memberikan awalan pembahasan kita. Terima kasih Pak Rektor. Mungkin sebelum kita membahas lebih dalam berkaitan dengan kurikulum yang kita siapkan seperti apa yang disampaikan Pak Rektor tadi, mungkin kita bisa flashback sebentar ke belakang berkaitan tentang bagaimana semangat Unikaltar ini, terbentuknya Unikaltar ini sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa Unikaltar ini merupakan universitas yang dicita-citakan oleh para pemimpin-pemimpin kita dulu, dihadirkan dulunya di Kabupaten Bulungan untuk mendukung Provinsi Kaltara, dan berharap universitas ini menjadi wadah bagi para siswa-siswa yang belum berkesempatan untuk berpendidikan lanjut ke luar daerah. Jadi para pemimpin kita dulu punya keinginan agar seluruh masyarakat kita, khususnya yang ada di usia jenjang pendidikan tinggi ini, bisa merasakan pendidikan tinggi yang berkualitas tanpa harus keluar daerah. Itu semangatnya yang utama dulu. Jadi berdasarkan itu maka kita melihat berbagai macam tantangan dan peluang kita yang ada di sini, bagaimana kita mengembangkan kurikulum-kurikulum sesuai dengan sumber daya kita yang ada. Seperti kita tahu bahwa memang di tengah keterbatasan kita, tetapi kita tidak boleh melihat keterbatasan ini sebagai hal yang menjadi batu sandungan kita untuk terus mengembangkan pendidikan dan menghadirkan pendidikan yang berkualitas di Kaltara. Itu yang pertama dulu. Kemudian berdasarkan kondisi ini maka kurikulum di Universitas Kaltara ini
mungkin juga bersama-sama Pak Rektor, karena kita sudah cukup lama ya Pak sering berdiskusi berkaitan dengan pengembangan kurikulum di Unikaltar. Kita selalu melihat bagaimana perkembangan-perkembangan yang disyaratkan oleh kementerian, bagaimana, dan itu harus kita adopsi, mau tidak mau, suka tidak suka harus kita adopsi dan kita terapkan di Universitas Kaltara. Dan untuk itu, dengan melihat kondisi ini, untuk saat ini Universitas Kaltara mengembangkan kurikulum itu melihat potensi kearifan lokal yang ada, dan itu sekarang menjadi sesuatu yang menjadi sorotan dunia gitu, bahwa sesuai dengan visi misi kita, dan ini sudah masuk visi tahun kedua, maksudnya tahun kedua dari Rensra kita, bahwa kita ingin mengembangkan potensi kita yaitu lahan basah dan pembangunan pedesaan sebagai core pendidikan kita. Di situ nanti kita mengembangkan kegiatan tridharma kita yang semua diarahkan untuk kegiatan pembangunan pedesaan dan pembangunan lahan basah. Mungkin itu dulu yang awalnya Pak Rektor. Oke, jadi landasan kita dalam menyusun kurikulum ini berdasarkan visi misi kita. Betul. Dan juga melihat dari potensi wilayah kita. Betul. Gitu ya. Jadi ada dua hal yang menjadi penciri kita. Ya, selama ini yang pertama adalah lahan basah, karena memang kondisi geografis kita itu lahan basah ini merupakan salah satu potensi di wilayah kita Kalimantan Utara terutama. Kemudian juga wilayah pedesaan. Betul. Ya. Wilayah pedesaan ini karena ada 447 desa kurang lebih di Kalimantan Utara, yang tentunya ini juga bagaimana peran perguruan tinggi itu bisa memberikan kontribusinya lah terhadap pembangunan sumber daya manusia yang ada di pedesaan dan juga desa itu sendiri gitu ya, intinya. Betul. Kan begitu. Dari 8 program studi yang ada, 5 fakultas. Nah, ini muatan lahan basah dan pembangunan pedesaan ini dimuat, dan kita tahu tahun ini adalah masanya untuk evaluasi kurikulum ya. Betul Pak Rektor. Jadi sebagai informasi, visi dan misi Unikaltar untuk tahun 2025-2030 2029 sudah kita susun, dan alhamdulillah sudah selesai, dan akan dilanjutkan dengan evaluasi kurikulum dan penyusunan kurikulum baru. Nah, di situ dari kurikulum baru di situ kita berharap bahwa peningkatan kualitas kurikulum berbasis MBKM ini tetap kita masukkan Pak Rektor, karena kita berharap dari MBKM ini sendiri berdasarkan pengalaman kita di kurikulum sebelumnya ini memberikan peluang yang besar kepada mahasiswa kita untuk mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing dan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi MBKM ini tetap kita masukkan rencananya dalam kurikulum yang akan kita lontarkan selanjutnya. Mungkin itu. MBKM ini sendiri kan juga bagian yang merupakan hal wajib ya yang masih Betul. Kita jalankan, dan Sobat Jurnal Unikaltar juga harus memahami bahwa MBKM yang sudah kita jalankan ini tidak lepas juga berkolaborasi dengan berbagai pihak ya, terutama dari pemerintah, pihak swasta, baik itu kegiatan di kelas maupun di lapangan begitu ya. Ada KKN kita, dan ini tahun ini kalau tidak salah UWR MBKM untuk KKN masih ya. Masih ada tema yang kita kerjasamakan dengan pemerintah Kabupaten Bulungan yang fokusnya pada landscape kayan ya. Oke. Nah, tadi menyinggung tentang pengembangan kurikulum kita. Ada 2 penciri, lahan basah dan juga pembangunan pedesaan. Sejauh ini dengan melihat kondisi internal kita gimana Bu WR? Baik itu sumber daya manusia, infrastruktur kita, kira-kira gimana? Untuk 2 penciri kita. Ya, artinya untuk pengembangan kurikulum kita inilah. Pengembangan kurikulum kita. Berdasarkan dengan kondisi kita sekarang, dan sesuai dengan amanah undang-undang juga, untuk pengembangan kurikulum ini selain kita berpedoman pada visi misi kita juga mengembangkan kurikulum yang bersifat OB, outcome based education gitu. Ya. Jadi di situ kenapa kita mengambil OB itu sebagai
base kita, karena dari OB itu ini sendiri kita berharap mahasiswa ini yang menjadi center of learning-nya, tidak lagi teacher of base-nya gitu. Jadi kan kalau dulu dosen yang berbicara panjang lebar di depan kelas, tapi sekarang kita berharap mahasiswa yang menjadi pusatnya gitu. Kita dosen itu sebagai fasilitator dan sebagai pembimbing dengan harapan mereka jadi mampu mengeksplor apa yang menjadi potensi-potensi mereka. Jadi seperti itu Pak Rektor. Jadi OB ini menjadi parameter kita dalam penyusunan kurikulumnya. Dan dalam OB ini juga sebenarnya menjadi tantangan tersendiri buat bagi pengajar Pak Rektor. Karena di sini dari OB di sini dosen itu diharapkan agar dapat lebih mampu menggali potensi-potensi diri dosen ini sendiri, bagaimana menciptakan sistem pembelajaran yang berbasis riset misalnya, kemudian juga berbasis proyek, kemudian berbasis kewirausahaan mungkin. Nah, hal-hal ini menjadikan tantangan tersendiri juga, bukan hanya bagi mahasiswanya juga, tetapi bagi dosen tersendiri, bagaimana mampu menciptakan suasana belajar dan suasana perkuliahan yang bisa saling timbal balik antara dosen dengan mahasiswa. Jadi dosen ini tidak lagi seperti guru itu yang menjadi senternya, ya. Betul. Tetapi kita menjadi partner untuk rekan berdiskusi, bertukar pendapat, bertukar pikiran seperti itu. Ya, kira-kira kalau dari sisi sumber daya manusia kita khususnya tenaga pengajar, dosen gitu. Betul. Ya. Masih adakah kira-kira dosen kita dengan gaya mengajar kita yang seperti itu kira-kira? Kalaupun ada, kira-kira strategi kita ke depan gimana nih? Betul, kalau boleh jujur gitu ya Pak Rektor, memang inilah tantangan terbesar kita, terbesar kita seperti itu. Tapi memang ke depannya mungkin kami dari akademik akan berupaya untuk melakukan berbagai macam kegiatan, misalnya nanti akan ada pelatihan bagaimana menyusun kurikulum berbasis OB ini sendiri. Dan ini merupakan salah satu strateginya, dan mungkin juga ini sekaligus kita bercerita tentang sumber daya manusia dosen kita yang ada kan Pak Rektor. Itu ketika teman-teman mau mengajukan jabatan fungsional, mereka kan akan melakukan kegiatan AA gitu kan, AA. Dan di situ akan ada pelatihan-pelatihan bagaimana cara menyusun RPS sampai dengan penyusunan CPMK segala macam itu, dan di dalamnya pasti akan ada strategi-strategi pendekatan-pendekatan, misalnya pendekatan pedagogik dalam untuk menciptakan suasana pembelajaran yang sesuai dengan OB tersebut. Jadi nanti kita mendorong teman-teman untuk melakukan dan ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Iya, dan setahu saya juga upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan kita melalui penguatan kualitas dosen itu kan juga kita sudah atur di beberapa POB ya. Betul. Atau SOP kalau di luar gitu ya. Nah, kita POB. Nah, mulai dari penyusunan RPS kan, kemudian sampai pada metode pembelajarannya dan juga pada matriks penilaian gitu ya. Jadi kalau matriks penilaiannya kita itu kan ada beberapa indikator penilaian. Jadi tidak hanya dosen itu datang mengajar textbook nyatat di papan tulis, saya kira sudah enggak ini lagi, atau dia pakai PowerPoint begitu kan. Kemudian dibaca satu-satu. Saya kira model-model seperti ini juga menjadi hal yang bagi mahasiswa kita juga hal yang mereka juga bisa menilai begitu. Oleh karena itu PowerPoint yang dipakai atau media pembelajaran yang digunakan oleh teman-teman dosen kita, termasuk kita sendiri karena masih punya kewajiban sebagai dosen mengajar juga itu sebagai pointer saja. Tapi yang perlu itu adalah bagaimana secara teoritis itu implementasi di lapangan melalui studi kasus atau hal-hal baru di luar sana yang kita kaitkan dengan teori itu menjadi materi pembelajaran juga ya. Nah, itu sebenarnya termasuk dalam menyusun soal kan ya Bu. Betul. Ya. Nah, kita punya standar untuk menyusun soal itu mengacu pada taksonomi Bloom ya. Nah, kita standarnya minimal di C4 ya, C3 paling rendah itu ya.
Dan itu prosentasenya harus sangat rendah di Ya, CPT itu. jadi tidak ada lagi soal itu yang definisi sebutkanlah atau jelaskanlah gitu. definisi gitu ya. Tapi mengarah pada studi kasus dan analisis ya, menganalisis sebuah case gitu ya di lapangan. Nah ini tentu saya kira penerapannya masih perlu ditingkatkan lagi, dan info terbaru dari LP3M kalau tidak salah minggu-minggu ke depan ini ada kegiatan audit mutu internal. Audit mutu internal ini juga merupakan satu upaya bidang akademik Bu ya, betul, yang apa namanya bertujuan untuk bagaimana mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran kita untuk perbaikan di masa yang akan datang berdasarkan standar yang ada begitu ya. Nah, ini kan tentunya kalau saat ini kita bicara pada peraturan yang ada, walaupun beberapa peraturan dengan bergantinya kabinet kemarin itu kan ada evaluasi, ada atau peninjauan ulang beberapa peraturan. Nah, termasuk nanti kan muaranya apa yang kita jalankan selama ini, meningkatkan upaya mutu pendidikan itu kan ada akreditasi gitu. Betul. Nah, Sobat Unikaltar dan masyarakat juga itu perlu mengetahui juga bahwa peringkat akreditasi kita untuk perguruan tinggi sudah baik sekali ya. Kalau dulu itu B gitu. Meskipun di prodi-prodi juga masih perlu ditingkatkan. Nah, ini saya mau tanya sama Bu WR yang membidangi ini. Bagaimana kira-kira ke depan kita Bu terkait dengan ya kita tidak bicara nanti apakah aturan tentang akreditasi ini ada perubahan atau seperti apa, yang jelas kan yang kita hadapi sekarang ini dengan peraturan yang ada ini. Itu gimana Bu? Oke Pak, Pak Rektor, berkaitan dengan akreditasi memang ini merupakan salah satu indikator kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik kita dengan standar nasional. Jadi kan untuk menstandarisasi apakah pendidikan kita ini sudah kita laksanakan sesuai dengan standar nasional, maka pemerintah melalui badan akreditasi melakukan penilaian untuk tingkat akreditasi, nanti akan keluar nilainya apa. Dan memang tantangan yang cukup besar bagi kita di Unikaltar untuk peningkatan akreditasi ini. Alhamdulillah di tahun 2024 kemarin kita sudah memperoleh nilai akreditasi kita baik sekali, dan ini merupakan pencapaian yang sangat menggembirakan bagi kita, hasil kerja keras kita bersama terhadap apa yang sudah kita lakukan 5 tahun ke belakang kemarin. Mungkin tantangan kita ke depan Pak Rektor itu berkaitan dengan sumber daya manusia, karena evaluasi yang terbesar dari asesor yang melakukan asesmen lapangan di tempat kita, secara pelaksanaan Tridharma kita sudah sangat sesuai dengan standar KKNI, standar nasional. SNI-nya sudah sangat sesuai. Namun memang kita masih ada yang harus kita kejar, itu berkaitan dengan sumber daya manusia kita, terutama kualifikasi dosen kita ya. Terutama itu untuk tenaga masih rendah ya tenaga. Betul. Kualifikasi yang S3 ya atau doktor. Itu yang karena menjadi, itu kira-kira ke depan gimana tuh Bu? Nah itulah menjadi tantangan kita bersama ya Pak Rektor, karena seperti yang kita tahu untuk pendidikan ini kita butuh banyak sumber daya maksudnya dalam artian ketika dosen-dosen kita ini akan meninggalkan tugas berarti harus ada pengganti. Karena kan kita berkaitan dengan rasio dosen yang ada di masing-masing prodi, dan itu juga harus kita pertimbangkan dan harus kita perhatikan. Itu sumber daya yang pertama. Yang kedua, sumber daya yang berkaitan dengan pembiayaan. Pembiayaan ini walaupun nanti skemanya banyak, misalnya dari bisa melalui beasiswa yang dalam skema misalnya melalui LPDP boleh, mungkin dari skema-skema pembiayaan lain bisa, tapi juga itu harus kita pertimbangkan dengan berbagai macam faktor. Tetapi itu tetap harus kita upayakan Pak Rektor, karena itu sebuah keniscayaan. Ya, jadi sepakat ya, memang ini tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan kualifikasi dosen-dosen kita. Betul. Ya harapannya tentu semua prodi tingkat atau persentase dosen dengan kualifikasi S3 atau doktor itu kan banyak gitu ya, karena itu juga menjadi ya satu saat mungkin jadi keharusan gitu, menjadi kewajiban begitu ya. Saat ini mungkin ya menjadi syarat akreditasi, mungkin nanti menjadi sudah diatur dalam undang-undang menjadi syarat sebagai seorang dosen misalnya, nanti kan begitu kita tidak tahu kan, peraturan ini kan bisa saja berubah begitu ya. Nah untuk infrastruktur Bu.
Kalau untuk infrastruktur, kalau untuk sejauh ini dengan jumlah mahasiswa dan jumlah prodi yang ada untuk infrastruktur, untuk misalnya kelas jumlah kelas itu alhamdulillah sudah mencukupi dan sudah sangat mencukupi, representatif ya? Sudah sangat representatif. Mungkin yang harus kita perhatikan ke depannya berkaitan dengan laboratorium. Karena kan di laboratorium ini sendiri merupakan wadah bagi mahasiswa untuk bereksperimen, untuk menerapkan teori-teori yang ada dan untuk mempraktekkannya. Mungkin yang harus kita perhatikan ke depannya itu Pak Rektor berkaitan dengan kelengkapan peralatan laboratorium yang ada di Unikaltar. Kalau untuk laboratoriumnya sendiri sesuai dengan jumlah jurusan dan kebutuhan dengan kurikulum yang ada, laboratoriumnya sudah cukup mumpuni. Tetapi yang memang kita butuhkan itu peralatan yang ada di dalamnya agar laboratorium ini dapat berfungsi secara maksimal. Itu saja mungkin. Ya, kalau di pertanian saya kira sudah cukup udah cukup lah ya, artinya untuk melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium maupun di lapangan. Tinggal ada beberapa prodi mungkin seperti teknik ya, teknik sipil, teknik arsitektur, fisika, matematika, saya kira yang juga menjadi tantangan kita, PR kita juga dalam meningkatkan. Nah, itu upaya kita kira-kira gimana tuh, Bu? Sejauh ini yang sudah kita lakukan, kita berusaha untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah misalnya, kemudian dengan pihak-pihak swasta melalui CSR-nya, apakah bisa membantu kita untuk mensiasati kegiatan-kegiatan lab itu, misalnya di teknik Pak Rektor, meskipun kita tidak memiliki lab teknik yang cukup lengkap, walaupun ada tetapi cukup lengkap, kita membuat MOU dengan pemerintah Kabupaten Bulungan, khususnya dalam hal ini Dinas PUTR, untuk mahasiswa kita dapat berkegiatan laboratorium di sana. Yang kita tidak punya ya? Ya, yang kita tidak punya, misalnya ada uji tarik baja gitu, seperti itu kita bekerja sama dengan PUTR Kabupaten Bulungan. Kemudian untuk di arsitektur sendiri, memang yang menjadi kendala itu masalah software gitu kan Pak Rektor, karena terus berkembang, tetapi alhamdulillahnya melalui kegiatan MBKM mahasiswa kita magang gitu, mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman itu di luar. Jadi kemampuan mereka berkaitan dengan meningkatkan hard skill dan soft skill mereka itu mereka dapatkan di kegiatan MBKM tersebut melalui magang. Berarti dengan keterbatasan kita, strategi yang kita terapkan itu adalah kolaborasi. Betul, Memang kolaborasi ini adalah salah satu trik jitu kalau menurut saya ya, dengan bermitra dengan berbagai pihak ya, terutama pemerintah yang mungkin punya sarana prasarana lebih lengkap yang mungkin juga bisa kita manfaatkan peralatan itu gitu ya, dan juga dengan berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain. Nah, terutama kayak di pertanian itu ada beberapa item yang kita tidak punya, kita bisa kirim ke laboratorium, baik itu yang terdekat lah ya, ada UBT, ada Mula Marman yang yang kita tidak punya, dan itu dibutuhkan oleh mahasiswa untuk tugas akhir maupun praktikum di mata kuliah mereka begitu. Nah, selain laboratorium, infrastruktur pembelajaran kita saya kira kan sudah sudah representatif begitu. Nah, tantangan ke depan ini kan Bu WR dalam menghadapi era digitalisasi begitu ya, karena di RPJMN yang baru saja diresmikan oleh pemerintah itu kan ada membahas tentang transformasi pendidikan yang fokusnya pada digitalisasi. Nah, artinya apa? Tadi yang disebutkan Bu WR bahwa sasaran perguruan tinggi kita ini kan adalah anak-anak yang ada di Kaltara gitu ya, di Bulungan maupun wilayah sekitarnya yang tentu tidak punya kesempatan untuk kuliah di luar begitu. Nah, dalam arti peluang yang ada untuk anak-anak kita di daerah itu adalah mengenyam pendidikan walaupun mereka tidak meninggalkan tempat itu. Dalam arti ada skema pembelajaran daring atau pembelajaran hybrid begitu ya. Nah, ini kira-kira kita bisa enggak
memanfaatkan atau mengambil peluang itu, ya ini juga bagaimanapun ke depan juga harus kita hadapi begitu. Nah, karena beberapa perguruan tinggi yang ada juga saya kira konsep kuliah daring ini kan ya. Nah, di kita kira-kira sejauh apa kesiapan kita? Gitu. Terkait dengan menghadapi tantangan era digitalisasi ini, sebenarnya Universitas Kaltara ini sudah mempersiapkan itu Pak Rektor, melalui yang pertama itu kita sudah punya SIAKAD, Sistem Informasi Akademik kita yang sudah sangat pintar sekali. Di situ dosen dan mahasiswa bisa berkomunikasi walaupun tidak bertatap secara langsung. Kita di situ fitur-fiturnya sudah sangat lengkap sekali, dari penyampaian materi perkuliahan sampai dengan diskusi ada. Menu untuk diskusi secara daring itu ada. Dan real time ya. Dan real time itu sifatnya real time, sampai dengan absen secara real time kita juga sudah punya itu. Jadi untuk menghadapi tantangan era digitalisasi pendidikan ini, saya rasa Universitas Kaltara mampu untuk siap untuk menghadapi itu. Dan ini bukan hal yang baru buat kita Pak Rektor. Dari kemudian kita dari waktu zaman COVID juga ya sudah menerapkan itu. Sudah punya itu dan ini akan terus dikembangkan gitu ya, karena aplikasi yang kita punya, sistem informasi yang kita punya, ini tentunya akan ditingkatkan, dikembangkan seiring dengan kebutuhan dan perkembangan ke depan gitu ya. Nah, intinya peluang-peluang untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang ada di daerah ini sangat terbuka, dan juga kita akan berupaya untuk memberikan yang terbaik lah melalui pembelajaran hybrid ya, daring. Ke depan akan kita tingkatkan lagi itu ya. Pasti gitu. Itu Pak Rektor. Nah, masih di kegiatan kurikulum ada tadi menyinggung masalah MBKM. Ada lagi tantangan kita nih Bu. Jadi kalau sekarang itu kan bagaimana kurikulum kita itu bisa tadi yang Ibu sebutkan memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk lebih aktif begitu ya. Nah, itu tidak hanya di kelas, tetapi di kegiatan-kegiatan yang lebih aplikatif lagi dalam hal ini adalah kegiatan riset. Nah, artinya tantangan kita ini terhadap dosen kita juga bagaimana dosen itu mampu memberikan peluang dan kesempatan kepada mahasiswanya untuk ikut terlibat di setiap riset. Nah, itu gimana strateginya Bu? Itu loh Pak, karena perguruan tinggi ini kegiatannya tidak hanya pendidikan tetapi ada penelitian dan pengabdian. Sebenarnya atmosfer ini yang harus terus kita kembangkan dan kita ciptakan sedemikian mungkin agar ini menjadi atmosfer yang menjadi terbiasa di lingkungan Universitas Kaltara. Sejauh ini memang belum semua dosen aktif melibatkan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan penelitiannya. Padahal kita tahu kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan dosen ini di Universitas Kaltara sudah cukup banyak, sudah sangat cukup banyak itu. Jadi memang keterlibatan mahasiswa kita masih sangat minim. Nah, mulai kurikulum ini akan kita tekankan bahwa setiap kegiatan penelitian dan pengabdian dosen wajib untuk melibatkan mahasiswa. Karena kita harapkan di situ kan akan ada transfer knowledge dari dosen ke mahasiswa yang sifatnya lebih aplikatif. Dan itu juga kita bantu dan kita dorong mahasiswanya melalui nanti ada namanya SKPI Pak Rektor. SKPI SKPI itu nanti setiap kegiatan mahasiswa, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian ada poinnya dan itu akan mereka kumpulkan sebagai dasar untuk penerbitan SKPI tersebut. Jadi termasuk kegiatan penelitian sama dosen ya? Betul, itu ada poinnya semua. Nah, itu juga menjadi pembahasan kita ke depan itu bagaimana menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman pada semua dosen agar semua kegiatannya itu, kegiatan penelitian terutama pengabdian juga itu harus melibatkan mahasiswanya begitu. Saya juga punya
punya ini pengalaman melihat ada beberapa dosen tuh yang punya keterampilan di lapangan, hasilnya bagus, dia ya keterampilan di lapangan dia misalnya nanam apa begitu hasilnya bagus, tapi sayangnya tidak dilibatkan mahasiswa untuk kepentingan sendiri gitu. Artinya walaupun tidak ada kaitan sama di kelas begitu ya, di kampus, tapi kegiatan-kegiatan itu sayang kalau misalnya itu hanya dilakukan sendiri. Betul, nanam budidaya cabai, budidaya tomat begitu kan. Yang sebenarnya itu kalau melibatkan mahasiswanya, dijadikan sebagai satu tema penelitiannya, judul penelitian, itu akan lebih bagus. Dan di situ juga pasti akan ada transfer knowledge yang bisa dipraktikkan langsung terkait dengan kewirausahaan bisa dapat. Betul. Jadi tidak hanya nanam, kemudian dia merawat tanamannya, kemudian panen, tapi juga bisa bagaimana ini sampai pada sisi komersil. Nah, artinya kewirausahaan itu sebenarnya yang ingin dikembangkan ya Bu ya di Universitas Kaltara. Nah, sejauh ini memang setahu saya kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang terutama pembiayaan dari kementerian itu wajib hukumnya melibatkan mahasiswa gitu. Nah, tinggal yang kita wajibkan ini yang sifatnya internal begitu ya. Walaupun pembiayaan mandiri, tapi teman-teman dosen itu untuk penelitian dan pengabdian itu wajib menyertakan mahasiswanya. Nah, ini yang ke depan coba kita rumuskan satu konsep yang mungkin bisa kita terapkan di Universitas Kaltara. Dengan begitu saya kira mahasiswa itu tidak hanya dapat di kelas saja kan, tapi juga di lapangan. Nah, jadi sebenarnya apa yang ditawarkan sama MBKM ini merupakan gambaran juga bahwa belajar itu tidak sepenuhnya di kelas gitu, tapi juga di industri, di masyarakat, di lapangan begitu ya, yang menjadi laboratorium besar sebenarnya yang perlu kita manfaatkan juga skup itu menjadi sebuah pembelajaran yang komprehensif bagi mahasiswa kita dalam upaya menerapkan MBKM ini gitu ya. Nah, kalau kita bicara skup Kaltara, Bu, kalau tidak salah di Kaltara ini ada sekitar 9 sampai 12-an perguruan tinggi lah, saya juga lupa. Dengan tren penerimaan mahasiswa baru yang cukup fluktuatif, apalagi era COVID kemarin sempat terjadi penurunan, dan ada beberapa perguruan tinggi yang muncul yang baru. Tentu ini kan salah satu tantangan juga yang harus kita hadapi, bagaimana kompetisi atau persaingan dalam menjadi perguruan tinggi pilihan ini adalah salah satu yang harus kita persiapkan begitu. Saya pernah juga menyampaikan di depan teman-teman pimpinan perguruan tinggi yang ada. Yang penting itu sebenarnya kita bukan kompetisinya, tapi kolaborasinya. Jadi ada yang digarisbawahi di situ adalah kompetitif kolaboratif. Gitu. Kita berkompetisi tapi lebih ininya pada kolaborasi. Artinya ketika dia tidak bisa menampung, mungkin di perguruan tinggi lain bisa menampung begitu. Nah, ini kita sama-sama gitu. Kita punya peran dan tugas yang sama, kewajiban yang sama, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita yang ada di Kalimantan Utara ini. Nah, Ibu sebagai katakanlah panglima di bidang akademik yang merupakan core bisnis dari perguruan tinggi itu, kira-kira ke depan Bu strateginya seperti apa ini kita menghadapi tantangan persaingan ini, Bu? Baik Pak Rektor, memang berdasarkan tren penerimaan mahasiswa baru kita dari COVID itu mengalami trennya menurun gitu, walaupun memang tidak terlalu signifikan, tetapi memang trennya menurun. Dan ini
sudah kita analisis bersama. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, namun ini merupakan satu tantangan yang harus kita jawab. Seperti apa menjawab tantangan ini? Kedepannya ini rencananya kita akan membuka prodi baru, Pak Rektor. Rencananya kita akan membuka prodi baru, dan ini untuk prodinya sendiri akan kita libatkan stakeholder terkait. Pasar mana yang sekiranya ini akan mampu menjaring mahasiswa untuk tertarik bergabung di Universitas Kaltara. Jadi nanti seperti yang Pak Rektor sampaikan tadi, kompetitif kolaboratif seperti itu. Nah, jadi mungkin ada di beberapa universitas yang ada di Kaltara ini yang peminatnya cukup banyak, tetapi daya tampungnya terbatas. Nah, itu menjadi salah satu peluang kita untuk yang bisa kita manfaatkan untuk kita buka prodi barunya, dan itu bisa menjadi saluran juga bagi calon mahasiswa-mahasiswa yang tidak dapat diterima di universitas tersebut untuk bergabung ke kita. Nah, itu salah satu strateginya, selain juga kita melibatkan stakeholder terkait, misalnya pemerintah daerah, kemudian dunia usaha, kemudian juga swasta, pihak swasta terkait dengan kebutuhan apa sih yang mereka butuhkan untuk mendukung kegiatan mereka seperti itu. Ya, jadi Sobat Unikaltar, dalam rangka pengembangan Universitas Kaltara, salah satu upaya kita ke depan itu rencananya adalah kita membuka program studi baru. Nah, tentunya program studi baru ini yang akan dibuka ini melalui satu kajian yang juga cukup detail lah gitu ya, karena kita tidak mau buka program studi tahun ini buka 2 tahun kemudian sepi peminat begitu ya. Nah, ini yang kita upayakan untuk tidak terjadi. Oleh karena itu, membuka program studi ini di samping juga mengacu pada peraturan dan ketentuan yang ada, yang paling penting itu pasarnya harus tersedia secara berkelanjutan. Betul. Nah, sehingga kita juga mempersiapkan infrastrukturnya ya, termasuk sumber daya manusia yang dibutuhkan begitu. Nah, jadi insya Allah nanti tunggu saja Sobat Unikaltar program studi yang memang dibutuhkan, dan ini merupakan juga hasil survei dari teman-teman yang di lapangan ketika berkunjung ke sekolah-sekolah. Ternyata yang diminati oleh anak-anak kita yang lulusan sekolah menengah itu ternyata banyak tidak ada di sini. Betul. Itu yang menjadi juga respon kita kan. Nah, gitu. Karena membuka program studi ini kan tidak mudah juga, artinya tidak seperti membalik telapak tangan gitu. Tahapan dan prosesnya juga panjang. Nah, salah satu ya itu adalah bagaimana kajian agar program studi yang dibuka ini memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, khususnya di Kalimantan Utara. Nah, jadi gitu. Nah, kemudian Bu, dengan 17 tahun usia Unikaltar, Universitas Kaltara, tentu kita sudah melalui berbagai macam hal lah ya gitu ya, pasang surut ya, atau turun naik gitu ya, problema dalam menjalankan perguruan tinggi kita begitu ya, yang dimana tantangannya itu sangat kompleks, tidak hanya regional, nasional, tapi juga global. Apalagi posisi kita ini cukup strategis Bu WR ya kan. Kita berada di Kalimantan Utara, di mana Kalimantan Utara ini ada di atas begitu, dan berbatasan langsung juga dengan negara tetangga kita. Ada Malaysia, kemudian naik sedikit ada Brunei, naik lagi sedikit ada Filipina. Nah, ini tentu kita tidak cukup saat ini berbicara regional saja. Nah, saya ingin juga dengar dari Bu WR harapan ke depannya. Ini mungkin sebagai penutup kita diskusi kita yang singkat ini terkait dengan pengembangan mutu pendidikan kita di Universitas Kaltara gitu. Jadi kira-kira harapannya terkait dengan kita ini seperti apa Bu ke depan Bu? Baik,
kita kan berharap universitas ini akan terus tumbuh dan berkembang ya Pak Rektor ya, dan tidak hanya mampu menampung mahasiswa-mahasiswa lokal, tetapi juga kita berharap bisa sampai ke yang lebih luas gitu harapan kita. Dan kita itu tantangannya kita harus menyiapkan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun infrastruktur yang mampu mendukung hal-hal tersebut. Tapi yang memang harus kita garis bawahi Pak Rektor bahwa dan menjadi semangat kita bersama bahwa hadirnya pendidikan tinggi ini bukan hanya tentang gelar, tetapi bagaimana kita menciptakan insan yang dapat menghadapi tantangan baik secara global dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. Khususnya kita di Universitas Kaltara ini yang seperti Pak Rektor sampaikan bahwa kita secara geografis letaknya di utara, di ujung perbatasan, di atas di berbatasan dengan berbagai negara gitu kan. Jadi kita berkomitmen, mungkin saya selaku panglimanya akademik seperti yang Pak Rektor sampaikan tadi, dan Pak Rektor sebagai komandan tertinggi kami, bahwa kita sama-sama berkomitmen, kita yang berada di utara ini ingin juga berkontribusi nyata untuk bangsa dan negara kita sesuai dengan tagline kita, yaitu dari utara untuk Nusantara. Nah, jadi gitu Sobat Unikaltar, kita tentu menjalankan perguruan tinggi ini tidak hanya sekedar bagaimana perguruan tinggi ini bisa berjalan begitu saja gitu, tapi punya cita-cita yang besar ke depan, karena ya dari sisi geografis tadi kita berada di atas, kemudian ada IKN di bawah. Kita kesampingkan persoalan politik, masalah nanti IKN seperti apa, apakah terus berang, kita singkirkan itu. Yang jelas kita tahu dan kita sama-sama melihat bahwa IKN itu berada di, atau ibu kota Nusantara itu berada di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan tetangga kita, dan kita ada di atas. Oleh karena itu kita tidak hanya ingin berbicara secara regional Kaltara saja, tetapi lebih luas lagi untuk Nusantara. Oleh karena itu salah satu yang menjadi dasar kita punya tagline dari utara untuk Nusantara itu adalah cita-cita tadi. Kita ingin Unikaltar punya kontribusi besar terhadap pengembangan sumber daya manusia maupun pembangunan, tidak hanya di Kaltara tapi juga untuk Nusantara. Dan ini Bu, saya kasih informasi bahwa setelah tagline ini ternyata doa kita itu sudah mulai terkabul begitu. Artinya ada beberapa alumni kita itu yang sudah berhasil menjadi pegawai di IKN. Ada di Kementerian Agama, di IKN sana ya, kemudian ada di protokol, di beberapa bidang lah gitu ya, yang juga ini merupakan satu kebanggaan kita gitu ya. Jadi alumni kita nanti tidak hanya bisa berbicara di Kaltara tapi juga di Nusantara. Baik Bu WR, karena waktu kita juga sudah cukup, ya, saya kira memang diskusi kita ini harus panjang sebenarnya, tapi karena efektifnya itu sebenarnya ada diskusi lagi nanti dengan berbagai pihak, apakah dengan teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, agar semua persoalan-persoalan yang dihadapi itu kita bisa tahu dari berbagai perspektif gitu, dan kita bisa hadapi bersama-sama. Terima kasih atas kesediaannya mendampingi saya, memberikan penjelasan secara singkat ke depan Unikaltar seperti apa dari sisi akademik ya, upaya peningkatan mutu akademik kita seperti apa. Mudah-mudahan ke depan nanti kita akan diskusi lebih detail lagi terkait hal yang mungkin juga lebih spesifik gitu ya terkait Unikaltar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sukses selalu, dan terima kasih mau membantu saya. Terima kasih kami Pak Rektor dari Akademik Unikaltar sudah diundang ke Jurnal Unikaltar. Semoga sharing hari ini bisa membawa banyak manfaat untuk kita sebagai
salah satu penyemangat kita untuk lebih menciptakan pendidikan yang berkualitas di Kalimantan Utara dan untuk Nusantara. Tentunya untuk Nusantara, Pak Rektor. Oke, terima kasih Sobat Nusantara. Demikian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kita sebut Unikal terhebat. Ya. Unikal terhebat dari utara untuk Nusantara. Terima kasih.